Kemudian, apakah yang dimaksud dengan sistem terbuka itu? Sistem terbuka sering disebut sebagai volume control atau control volume. Nah, dalam sistem terbuka ini memungkinkan terjadinya pertukaran antara energi dan massa pada lingkungan dan juga sistemnya. Jadi kalau bisa terjadi pertukaran, memungkinkan terjadinya pertukaran dua hal tersebut pada lingkungan dan juga pada sistemnya, akan kita sebut sebagai sistem yang terbuka. Nah, adapun untuk bentar saya ambil pointer dulu. Adapun untuk adanya pembatas yang memungkinkan terjadinya pertukaran dari lingkungan ke sistem atau sistem ke lingkungan, itu disebut sebagai permeable gitu ya. Jadi di sini memungkinkan terjadinya adanya pertukaran baik dari lingkungan ke sistem atau sistem ke lingkungannya. Nah, kemudian selanjutnya sistem tertutup atau disebut sebagai massa yang tetap, sistem dengan massa yang tetap. Nah, pada sistem tertutup itu masih mungkin terjadinya pertukaran dari lingkungan ke sistem atau sistem ke lingkungan. Tetapi yang terjadi pertukaran itu hanya dibolehkan untuk energi saja. Jadi apabila terjadi pertukaran energi tapi tidak terjadi pertukaran massa, maka disebut sebagai sistem tertutup, begitu ya, dengan massanya yang dijaga secara konstan. Kalau tadi volumenya dikontrol gitu. Nah, contohnya apa saja nanti kita lihat. Selanjutnya, sistem tertutup itu ternyata dapat juga memungkinkan untuk sistem yang volumenya dapat berubah begitu, tapi massanya tetap, begitu nggih? Jadi tadi dikatakan sebagai fixed mass. Nah, bagaimana dengan volumenya? Ternyata volumenya itu dapat berubah atau batasnya itu dapat berubah. Contohnya apabila kita memiliki gas, kemudian gas ini dipanaskan, nah dengan adanya batas tertentu, ternyata yang awalnya punya batas tertentu, kemudian gasnya dipanaskan, maka gas ini dapat mengalami pemuaian atau mengembang gitu ya, mengalami ekspansi dengan batasnya yang dapat berubah. Dengan demikian, ini dikatakan sebagai sistem dengan keadaan tertutup, ya. Jadi masanya tetap, tapi memungkinkan terjadinya pertukaran energi, begitu kan ya? Dan yang menyebabkan volumenya ini menjadi berubah. Nah, ini tetap dikatakan sebagai sistem yang tertutup. Nah, yang terakhir ini merupakan sistem yang disebut sebagai sistem terisolasi. Dalam sistem terisolasi ternyata tidak memungkinkan terjadinya pertukaran energi, kemudian panas atau kerja ataupun benda. Jadi nggak boleh adanya pertukaran dari lingkungan ke sistem atau sistem ke lingkungan. Ya, jadi tidak ada panas atau kerja yang merupakan energi untuk bisa melewati batas sistemnya ini. Nah, kemudian dinyatakan bahwa terkadang kumpulan dari sistem, jadi kumpulan dari beberapa sistem itu dianggap sebagai sistem yang terisolasi. Jadi misalkan begini, ada satu sistem, kemudian punya lingkungan. Nah, dalam kumpulan ini dikatakan sebagai sistem yang terisolasi. Dengan ini, garis-garis ini dikatakan sebagai batas sistemnya. Gitu nggih? Nah, ini adalah contohnya. Jadi kopi dalam glass beaker misalkan begitu, lalu kopi dalam Erlenmeyer, dan juga kopi di dalam termos. Nah, sistem yang pertama ini disebut sebagai sistem terbuka.
Sistem yang kedua itu disebut sebagai sistem yang tertutup. Nah, sistem yang ketiga disebut sebagai sistem yang terisolasi. Sekarang kita cek bareng-bareng pemahamannya. Nah, kita diminta untuk mengklasifikasikan pada suatu sistem termodinamika ketika ada satu batang emas murni. Nah, satu batang emas murni itu termasuk sistem multikomponen atau sistem murni ya. Coba direnungkan terlebih dahulu. Kemudian sistemnya termasuk sistem heterogen atau homogen. Lalu termasuk sistem yang terbuka atau tertutup. Lalu sistem yang reaktif atau non-reaktif. Sistem kompleks atau sistem sederhana. Coba teman-teman renungkan apakah emas ini termasuk salah satu dari apa yang tadi disebutkan. Nah, nanti boleh didiskusikan. Selanjutnya, untuk sistem pada segelas air es. Pada segelas air es, apakah ini termasuk sistem yang murni atau multikomponen? Kemudian sistem yang homogen atau heterogen, sistem yang terbuka atau tertutup, sistem yang non-reaktif atau reaktif, sistem yang sederhana atau sistem yang kompleks, ya. Kemudian yang ketiga, jadi jika memiliki tabung zirkonia yang distabilkan dengan ytria, jadi zirkonia itu adalah salah satu nama unsur, ytria juga salah satu nama dari unsur juga, dari yttrium gitu ya. Biasanya zirkonia itu berupa zirkonia oksida zirkonia, dan ytria ini adalah ytria oksida juga. Nah, tabung zirkonia, jadi saya mau cerita dulu. Oksida zirkonia ini merupakan salah satu material yang tidak stabil. Nah, jadi tidak stabil itu struktur kristalnya itu dapat berubah. Nanti teman-teman kalau belajar pada kimia logam akan mengenal istilah ada struktur kristal yang namanya ada monoklinik, kemudian tetragonal, kemudian ada yang berbentuk kubus gitu ya. Nah, pada tabung zirkonia ini maunya distabilkan dalam bentuk tetragonal. Jadi pada temperatur tertentu zirkonia ini tidak stabil. Jadi struktur kristalnya itu dapat mengalami perubahan, misalkan dari tetragonal ke monoklinik begitu, atau sebaliknya. Nah, supaya tetap dalam keadaan tetragonal, maka dibutuhkan stabil lain yang berupa oksida juga, yaitu ytria oksida begitu. Nah, ketika sudah dicampur dengan ytria oksida ini, maka diharapkan zirkonianya itu akan stabil. Kalau misalkan sudah stabil, berarti diharapkan memiliki seperti kekerasan tertentu begitu ya, kestabilan terhadap temperatur, jadi nggak mudah berubah gitu. Kemudian kestabilan bentuknya juga, akhirnya ujung-ujungnya ke situ. Nah, aplikasinya apa? Jadi aplikasinya banyak begitu ya. Salah satunya misalkan untuk bahan konstruksi begitu. Kemudian sebagai teman-teman pernah dengar teknologi pembuatan mahkota gigi gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk gigi yang sudah rusak gitu ya, terus kemudian mau diganti mahkotanya supaya tidak memperparah kerusakan gigi. Nah, bahan dasar berupa oksida zirkonia yang distabilkan dengan ytria oksida ini merupakan salah satu bahan yang baik yang digunakan sebagai pengganti pada mahkota gigi. Jadi artificial